menghadapi persoalan alih fungsi lahan. Laju alih fungsi lahan pertanian mengerus harapan petani. Ketika kita mendengar kata pertanian, sebagian besar dari kita mungkin masih membayangkan sawah, cangkul, dan aktivitas petani secara tradisional. Padahal wajah pertanian Indonesia itu mulai berubah loh. Yuk kita bahas. Bahas ekonomi bareng aku, episode 1. Hihi. Pertanian sekarang sudah menggunakan berbagai teknologi seperti drone, sensor digital, hingga Internet of Things mulai diterapkan untuk membantu petani meningkatkan produktivitas. Transformasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membangun pertanian yang lebih modern, efisien, dan mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terus meningkat. Namun, realita yang terjadi di lapangan tidak selalu berjalan seindah harapan. Di berbagai daerah, lahan pertanian terus berkurang akibat alih fungsi menjadi kawasan pemukiman, industri, maupun pembangunan infrastruktur. Pada saat yang sama, sebagian besar petani Indonesia telah memasuki usia lanjut, sedangkan minat generasi muda untuk meneruskan profesi tersebut masih tergolong rendah. Persoalan ini sebenarnya saling berkaitan. Ketika lahan produktif terus menyusut dan jumlah petani semakin berkurang, maka kemampuan sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional juga ikut menghadapi tekanan. Padahal jumlah penduduk Indonesia terus bertambah dari tahun ke tahun. Artinya, kebutuhan pangan akan terus meningkat sementara kapasitas produksi justru berpotensi menurun apabila persoalan tersebut tidak segera diatasi. Disinilah persoalan revitalisasi pertanian menjadi jauh lebih luas daripada sekedar menghadirkan teknologi. Teknologi memang mampu meningkatkan efisiensi produksi, namun teknologi tidak akan bekerja sendiri. Ia membutuhkan petani yang memiliki kemampuan untuk menggunakannya, lahan yang tetap terjaga, serta dukungan pembiayaan yang memungkinkan inovasi tersebut diterapkan secara merata. Kalau hanya alat yang dimodernisasi, sementara manusianya tertinggal, maka modernisasi hanya akan menjadi simbol kemajuan, bukan solusi yang benar-benar menyelesaikan persoalan. Dengan kata lain, tantangan terbesar pertanian hari ini tuh bukan terletak pada kurangnya teknologi, tetapi bagaimana memastikan teknologi dapat diakses, dipahami, dan dimanfaatkan oleh seluruh petani, termasuk petani kecil di berbagai daerah. Dalam teori ekonomi pembangunan, pertanian seharusnya menjadi fondasi yang mampu menciptakan lapangan kerja, menjaga stabilitas harga pangan, sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Sayangnya, realita di lapangan belum sepenuhnya sejalan dengan teori tersebut. Modernisasi memang terus berjalan, tetapi sebagian petani masih kesulitan mendapatkan modal, mengakses teknologi, bahkan mempertahankan lahan yang mereka miliki. Teknologi akhirnya hanya menjadi simbol kemajuan apabila belum dapat dijangkau oleh petani yang paling membutuhkan. Persoalan hari ini bukan sekedar inovasi, melainkan bagaimana manfaat yang dirasakan masyarakat. Dari sudut pandang tersebut, revitalisasi sektor pertanian seharusnya tidak hanya diukur dari banyaknya inovasi yang diperkenalkan, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan oleh petani. Kemudian ruang untuk generasi muda, yang dimana generasi muda perlu diberikan ruang untuk melihat pertanian sebagai sektor yang inovatif, menguntungkan, dan memiliki masa depan yang cerah melalui kolaborasi dan teknologi. Maka perlindungan terhadap lahan pertanian produktif harus diperkuat oleh pemerintah melalui regulasi yang tegas untuk mencegah alih fungsi lahan secara liar. Kemudian, pembangunan pertanian juga perlu memberikan ruang yang sama besar untuk kemudahan akses pembiayaan, bisa melalui koperasi maupun pembiayaan syariah yang lebih ramah bagi para petani kecil. Dan terakhir, pendampingan usaha tani juga dapat menjadi alternatif untuk memperkuat posisi petani kecil agar tidak tertinggal dalam arus modernisasi. Karena pada akhirnya, pertanian yang maju bukanlah pertanian yang memiliki teknologi paling canggih, melainkan pertanian yang mampu menyejahterakan orang-orang yang mengelolanya. Nah, revitalisasi sektor pertanian bukan hanya berbicara tentang bagaimana menghasilkan panen yang lebih banyak,
Lebih dari itu, revitalisasi adalah tentang bagaimana memastikan bahwa lahan tetap terjaga, petani tetap sejahtera, dan generasi muda kembali percaya bahwa pertanian merupakan profesi yang memiliki masa depan. Nah, sebagai mahasiswa, persoalan ini menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak boleh hanya mengejar kemajuan teknologi, tetapi juga harus menjaga keseimbangan antara inovasi, manusia, dan keberlanjutan. Sebab, ketika pertanian mampu tumbuh secara berkelanjutan, yang sebenarnya sedang kita jaga bukan hanya sektor ekonomi, melainkan masa depan pangan, masa depan masyarakat, dan masa depan Indonesia. Oke guys, sampai situ dulu pembahasan ekonomi kali ini. Kapan-kapan lagi.